Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lama, Dia kuatkan. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu. Yesus mau menolongmu dalam kesusahanmu. Dalam kesusahanmu, Yesus kan selalu setia. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walaupun ara tak berbunga, walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada, namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Yuk kita nyanyikan sama-sama pujian ini. Di saat engkau susah, Yesus hidup selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Amin. Yesus mau menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada, namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Walaupun walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada, namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia, namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia.
Puji nama Tuhan, pujian yang sangat indah ya saudara. Di masa pandemi ini biarlah kita mau tetap mengatakan kepada Tuhan bahwa apapun yang terjadi kita akan terus tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Katakan dengan imanmu, Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Nyanyikan pujian ini sekali lagi. Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Amin. Haleluya. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti setiap bahasa, mengerti bahasa tetesan air mata, tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan, Kau menjadi Allah yang setia. Terima kasih ya Tuhan, Kau mengerti tetesan air mata kami, Kau mengerti bahasa kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih haleluya, haleluya. Kau Allah yang setia, Kau sahabat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, jikalau kami datang dengan kerinduan kami, dengan hati kami untuk datang menyembah Engkau. Kami percaya saat kami lemah Engkau akan kuatkan kami.
Saat kami sakit, Tuhan sembuhkan kami. Kami percaya Tuhan terus memelihara setiap hidup kami. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur padamu. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara, mungkin ada yang mau menyaksikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita mau nyatakan pada Tuhan, Tuhan tetap setia di dalam hidup kami, hidup kita semuanya. Oke, saya mulai ya Bu Liga ya. Ya, Pak Haryono. Ya, oke. Selamat malam semuanya. Saya akan memberikan sedikit sharing ya, yang saya alami kemarin ya, dan betul-betul satu hal yang sangat membuat saya itu jadi lebih bersyukur kepada Tuhan. Nah, tadi lagunya yang pertama itu Tuhan setia, dan yang kedua juga Tuhan yang setia juga ya Bu Liga ya. Ya. Dua lagunya Tuhan setia ya. Yang pertama itu saya ingat itu dari, kalau nggak salah, dari Habakuk ya. Habakuk 3, 17 sampai 19. Ya. Ini sangat-sangat memberkati, dan juga satu pergumulan ya yang dialami oleh Habakuk pada waktu itu, dan membuat dia tetap melihat kondisi yang yang tidak menyenangkan ya. Ini semuanya itu gagal semua. Istilahnya ada gagal panen, terus domba-domba dan kambingnya itu tidak ada semua, sapinya juga tidak ada, tapi dia tetap percaya ya bahwa Tuhan adalah kekuatan. Karena dia melihat Tuhan itu adalah Allah yang setia. Ya. Saudara sekalian, apa yang dikatakan di dalam Habakuk ini itu sangat-sangat memberkati saya saat ini. Ya, seperti yang kita ketahui sampai saat ini, sampai hari ini, kita tahu semua bahwa pandemi COVID itu belum selesai. Ya, belum selesai. Dan apalagi mulai hari Rebu ya. Rebu itu kan pemerintah memberikan libur nasional ya. Panjang ya, Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau perlu sama Minggu, memang Minggu libur. Jadi liburnya panjang. Dan kalau nggak salah Rebu itu bank itu sudah tidak beroperasi. Ya, bank sudah tidak jalan. Jadi betul-betul ekonominya itu diem sementara. Waduh, itu kalau saya melihat itu memang satu kondisi yang, sudah tidak enak semua ya. Sudah kerjaan sepi, diliburkan pemerintah lagi. Saya merasa hidup itu di rumah tok ya. Nah, saudara sekalian, kondisinya ini sama Habakuk kalau saya katakan tuh ya mirip lah ya. Memang tidak persis sama sih. Mirip. Kita sekarang tuh saya sendiri ngalami bahwa semua pekerjaan semua itu rasanya tuh kok ya nol ya. Apalagi terakhir tadi sebelum saya ikut doa malam ini, saya lihat di TV itu Jerman itu sekarang pandemi COVID-nya naik lagi ya. Terus sekarang di lockdown total lagi. Waduh, saya bilang parah ini sudah. Ya, jadi kita itu sekarang betul-betul dalam kondisi yang tidak menentu dan tidak mengenakkan sekali. Ya, kelihatannya sih oke, tapi sebetulnya enggak. Ya, nah kadang-kadang sih, bukan kadang-kadang ya, seringkali situasi seperti ini tuh membuat saya itu jadi, aduh gimana ya, ada ya namanya manusia ya saudara sekalian ya, pasti ada rasa putus asa. Tuhan, kok tidak selesai sih Tuhan ya? Kapan Tuhan? Belum lagi masalah-masalah lain, kerjaan, pokoknya masalahnya banyak lah ya. Kok tidak selesai? Tapi pernahkah terus terang saya sendiri belajar bersyukur? Meskipun saya tiap hari bangun pagi itu berdoa, bersyukur, harus bersukacita, harus. Ya tapi ya itu masih ada juga sih rasa khawatir, rasa takut, rasa bosen lah ya. Kemarin malam, saudara sekalian, saya itu dikejutkan oleh satu berita dari teman saya pribadi, teman dekat saya dulu. Ya, orangnya itu, waduh, kalau saya ngomong terus terang itu tinggi besar ya, tinggi besar. Dia memang orang fitness ya, wah badannya bagus besar. Nah, kemarin istrinya pas ngebel, ngomong-ngomong sama istri Bu Putu, dia bilang teman saya ini kena stroke. Saya kaget. Masa sih?
Ya, stroke ya. Kenapa saya bilang kaget? Karena tidak mungkin, kalau dari postur semua itu tidak mungkin dia itu stroke. Olahraganya sangat-sangat gedung. Kalau dibandingkan dengan saya, dia punya body itu six pack ya. Kalau saya itu one pack ya terus terang ya. One pack, perutnya gendut ya. Ya, zero pack lah ya kalau saya bilang. Tapi saya waktu dengar berita itu, saya merasakan kok bisa ya teman saya itu sampai kena kayak gitu. Nah, di situ ada satu, saya merasakan satu apa ya, kayak satu teguran ya. Nah, kamu lihat, kamu tidak bisa bersyukur ya. Nah, sekarang temanmu ini sakit. Dari yang sehat itu kayak gitu modelnya itu kena tekanan darah tinggi, akhirnya stroke. Sampai tangan kirinya itu tidak bisa, ya lemes, tidak bisa digerakkan gitu. Saya pikir, waduh, iya. Saya itu merasa kena teguran ya. Kamu masa tidak bisa bersyukur? Kamu sudah dipelihara Tuhan ya. Tiap hari kamu dipelihara Tuhan. Kamu tidak kurang makan, kamu yang tidak sakit. Nah, cuma kerjaanmu sampai sekarang memang belum jalan. Masa kamu tidak bisa bersyukur? Kamu tidak bisa menikmati kesetiaanku. Nah, itu sangat-sangat menegur hati saya. Ya. Makanya tadi begitu Bu Like nyanyi kambing domba tidak ada itu, saya merasa, waduh iya lagunya kok pas ya. Saya ini mau ngomong ini, tapi kok Bu Like juga nyanyi lagu ini. Nah, di sini saya itu belajar apa? Kita harus belajar bersyukur kepada Tuhan. Ya, di dalam situasi apapun. Dan kita harus paling penting apa? Kita harus tahu bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang setia. Meskipun kita bisa mangkel atau kecewa atau apa, tetap kita harus belajar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Nah, firman Tuhan di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 itu boleh nanti kalau ya nganggur atau apa, kalau malam mau tidur itu dibaca lagi, direnungkan lagi. Itu sangat-sangat membuat kita itu terinspirasi semangat kembali mengikut Tuhan. Percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang setia. Kita yang tidak setia kadang-kadang. Itu bukan kadang-kadang, seringkali kita yang tidak setia. Ya toh, kita maunya yang kalau saya bilang terus terang tuh mau cespleng ya. Tuhan, aku doa, langsung jawabin Tuhan, langsung jawab. Enggak. Tuhan enggak gitu. Tuhan itu Allah yang setia. Dia terus pimpin kita. Meskipun kita ndablek ya, karepe dhewe kadang-kadang, dia tetap Allah yang setia. Terus mengharapkan kita bisa mengikuti dia di dalam trek dan jalannya Tuhan. Ya, itu aja Bu yang bisa saya sharingkan malam ini. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Pak Haryono. Iya, lagu ini sangat indah ya. Sebenarnya saya kurang tahu lagu ini. Hanya tahu refnya saja, tapi saya pelajari kok enak ya, kok bagus ya. Tadi waktu saya nyanyi juga sampai keluar air mata waktu belajar. Ya, puji Tuhan ya, pujian yang sangat indah. Mungkin masih ada lagi yang mau bersaksi? Ya, kalau tidak ada, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini berjudul apa tadi? Ke Kalvari, perjalanan ke Kalvari. Jadi kita akan nyanyikan pujian Jangan Lupa Getsemani ya. Ya. Mahkotalah Raja hidup mulia bagimu. Ingat mahkota dunia, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Bait kedua, ku mohon untuk mengerti, kau mati
bagaikan malaikat menjaga kuburmu. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Bait yang ketiga, ku rela segenap hati memikul salibmu, terima cawan pat sertanya, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Saya minta Bapak Haryono bawa kita di dalam doa. Tuhan Bapa di sorga, kami mengucap syukur terima kasih untuk persekutuan kami pada malam ini. Kiranya Tuhan, apa yang sudah kami naikkan puji-pujian, penyembahan kami, kiranya Tuhan sendiri berkenan atas puji-pujian ini. Dan Tuhan, sebentar kami juga akan belajar merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami dengan bahasamu yang sederhana dan lewat hamba-Mu, Kau urapi dengan roh kuasa, roh kudus-Mu, sehingga setiap apa yang diucapkan benar-benar dari suara hati Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami, menegur kami, menguatkan kami, menghibur kami, supaya kami tetap setia mengikut Tuhan. Terima kasih, kami serahkan waktu ini di dalam tangan kuasa-Mu, biarlah Tuhan sendiri yang pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama beribadah di dalam doa malam. Nah, Bapak Ibu, lagu yang terakhir tadi sesuai dengan judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, yaitu dengan judul Ingat Getsemani atau Jangan Lupa Getsemani, Bapak Ibu. Nah, kenapa ini satu bagian yang sangat penting, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ya, bahwa apa yang dilakukan Tuhan di sana. Memang Saudara, sebelum dia di Taman Getsemani, Alkitab memberitahu kepada kita, memang pelayanannya dia yang ditolak, ya, pelayanan dia yang tidak bisa diterima, Bapak Ibu Saudara, bahkan dimusuhi, dan lain sebagainya. Tapi kita boleh merenungkan, saudara, bahwa Yesus itu tetap setia mau melayani. Nah, Bapak Ibu, kita lihat ayatnya di dalam Markus 14 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-36, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat Markus pasal yang ke-13 tadi, yang berbunyi demikian. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Bapak Ibu, ingatlah Getsemani, atau jangan lupa Getsemani, Bapak Ibu.
ada apa di Getsemani. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat ya bahwa Getsemani itu adalah satu tempat, Bapak Ibu Saudara, yang sering dipakai oleh Tuhan Yesus berkumpul dengan para muridnya. Bapak Ibu boleh baca di dalam Injil Yohanes di situ, ya. Ini tempat yang sering dipakai oleh Yesus, saudara, berkumpul dengan para muridnya. Nah, ini taman bukan punya Tuhan Yesus, saudara. Pada saat itu ada orang kaya yang punya taman. Nah, taman ini bisa dipakai oleh siapapun, nah, termasuk Yesus dengan rombongan untuk berdoa di situ, kemudian untuk beristirahat setelah pelayanan, bahkan untuk sharing pelayanan, Bapak Ibu Saudara, Yesus dengan murid-muridnya. Dan yang terpenting, kalau Bapak Ibu lihat di situ, tempat Yesus mencurahkan darah saat bergumul melawan dosa. Lukas 22 ayat 44 dan Ibrani pasal yang ke-12, di situ dikatakan apa? Di dalam pergumulan melawan dosa, tidak ada seorang pun yang telah mencurahkan darahnya, saudara. Jadi Yesus mencurahkan darahnya bukan saat dia ditangkap, dipukul, dilukai, saudara, tetapi ketika dia ada di dalam Taman Getsemani itu, kalau Bapak Ibu lihat di situ, dia sudah mencurahkan darahnya. Nah, nanti kita akan lihat, saudara. Nah, lalu kita baca tadi sikap Yesus berdoa. Nah, Matius, Markus, Lukas itu menunjukkan sikap yang berbeda. Kalau di dalam Injil Markus tadi dikatakan pasal 14 ayat 35 berkata Yesus rebah, Bapak Ibu. Makanya versi gambar Tuhan Yesus berdoa kan berbeda-beda ya, bermacam-macam. Tergantung menurut Markus, Matius, apa Lukas. Nah, Injil Markus mencatat Yesus berdoa dengan sikap rebah. Lalu Injil Matius 26 dan 39, Efesus 3 ayat 14, Paulus juga mengatakan sikap berdoa dikatakan bersujud, saudara. Lalu Lukas 22 ayat 41, Yesus berdoa di Taman Getsemani dengan sikap berlutut. Nah, pada malam hari ini sikap kita berdoa seperti apa? Rata-rata duduk ya, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ada yang kurang enak badan, bisa apa istilahnya duduk di tempat tidurnya atau sambil tiduran, Bapak Ibu Saudara. Nah, mau menunjukkan apa? Padahal Lukas 18 ayat 11 dan ayat 13 di situ kalau orang Yahudi berdoa, Bapak Ibu, itu budayanya adalah berdiri. Nah, jadi ada 4 sikap kalau kita lihat. Berdiri, rebah, sujud, berlutut. Nah, mungkin saudara bertanya, yang paling benar yang mana? Nah, ini yang jadi masalah ya, saudara-saudara. Yang paling benar yang mana? Nah, karena ini Injil sinoptis, kita kalau sudah belajar Injil sinoptis, saudara-saudara, ini memang jadi masalah. Tapi, saudara, semuanya boleh dikatakan benar? Ya, benar. Karena bergantung saksi mata ketika menulis peristiwa itu. Dan yang kedua, waktu menulisnya juga, saudara, ya. Waktu kejadiannya, kan kita lihat di situ ada 3 saksi mata kan, murid Tuhan yang diajak berdoa kan Petrus, Yakobus, Yohanes. Nah, inilah ketiga saksi mata. Tapi ketika Yesus berdoa, 3 orang ini kata Alkitab tidur. Betul ya, saudara-saudara ya? Tidur kata Alkitab. Nah, jadi sikap mana yang paling benar? Apakah maksud Yesus itu, saudara-saudara? Apakah maksud penulis kitab itu? Ada yang rebah, ada yang sujud, ada yang berlutut, ada yang berdiri. Nah, kesimpulan sederhananya bisa jadi waktu berdoa berdiri, lalu capek, rebah, saudara-saudara, sujud, dan lain sebagainya. Nah, kemungkinannya bisa seperti itu. Tapi malam hari ini kita mau belajar, saudara, kita pun kalau berdoa juga duduk, ya. Kadang kita juga berdiri, kadang kita juga berlutut, kadang kita juga rebah. Silakan Bapak Ibu Saudara, silakan. Kalau sedang sakit bagaimana bisa berdiri? Ya, kalau kita lagi mendoakan orang sakit, selalu dia waktu mau bangun, ya, mau berdoa, mau duduk, kita selalu berkata jangan-jangan, sudah rebah saja, ya, sambil tiduran saja nggak masalah. Kenapa, saudara? Karena kita boleh melihat, saudara, ternyata sikap hati itu lebih penting dibanding sikap fisik itu tadi. Sekali lagi ya, sikap hati di dalam berdoa, sikap hati di dalam bertemu dengan Tuhan, sikap hati di dalam beribadah kepada Tuhan, sikap hati di dalam melayani Tuhan, seperti kita pada malam hari ini, Bapak Ibu, itu lebih penting daripada sekedar sikap fisik kita. Nah, saudara, Mazmur 51 ayat 19 mengatakan apa? Korban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau konteks perjanjian lama, saudara, yang namanya korban persembahan itu identik dengan ibadah. Identik juga dengan pelayanan.
Nah, firman Tuhan berkata, bukan korban persembahan lembu sapi, saudara ya, yang selayaknya dikorbankan. Memang perjanjian lama Tuhan menuntut hal-hal yang demikian. Tapi dalam konteks Mazmur 51 ayat 19, ketika Raja Daud berdosa, berzina dengan Batseba, lalu Nabi Nathan menegur dia, saudara. Akhirnya Daud menyadari ternyata korban persembahan yang berkenan kepada Allah, yang tidak kau pandang hina di hadapan Tuhan adalah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan hati yang remuk. Saudara, artinya apa? Ini bukan jiwa yang frustasi, bukan hati yang patah hati seperti pemuda yang ditolak cintanya lalu patah hati, bukan, saudara. Tapi ini mau menunjukkan jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk adalah hati yang diubahkan, hati yang lemah lembut, saudara, hati yang mau dibentuk oleh Tuhan, hati yang rela, saudara, bertobat di hadapan Tuhan. Jadi dengan kata lain, sikap hati di dalam berdoa, sikap hati di dalam pelayanan, sikap hati di dalam beribadah kepada Tuhan, seperti kita pada malam hari ini, yaitu dimulai dengan kesadaran bahwa kita orang berdosa. Dan kita mohon anugerah Tuhan supaya kita dilayakkan untuk beribadah, menghadap Dia, dan melayani Dia. Hati yang penuh dengan pertobatan, hati yang penuh dengan perubahan, hidup yang terus semakin diubahkan oleh Tuhan. Itulah yang kita persembahkan di hadapan Tuhan, saudara. Nah, tadi ref-nya, saudara, jangan lupa Getsemani. Jangan lupa sengsaranya. Jangan lupa cinta Tuhan. Pimpin kita ke Kalvari. Bapak, Ibu, Saudara, kenapa kadang-kadang orang percaya lupa? Ya, firman Tuhan minggu lalu apa? Lupa. Gitu ya. Yang kita baca tadi apa? Lupa. Bapak, Ibu, Saudara, memang kita sering lupa. Makanya Ulangan 6 ayat 4 dikatakan apa? Firman Tuhan harus diajarkan berulang-ulang. Terus-menerus, Bapak, Ibu, Saudara. Walaupun kitab Injil kita sudah eksposisi, jemaat sudah mendengarkan beberapa waktu yang lalu. Tapi kalau ditanya, mungkin kita juga lupa. Oleh sebab itu malam hari ini judul firman Tuhan, ingatlah Getsemani. Atau jangan lupa Getsemani. Ada apa di Getsemani, saudara? Peristiwa apa di Getsemani? Nah, Bapak, Ibu, kita boleh belajar, boleh merenungkan pada malam hari ini. Ternyata di Getsemani, awal mula kesengsaraan Tuhan dimulai. Di Getsemani, saudara, pengorbanan Tuhan dimulai. Di Getsemani, darah yang keluar dimulai di sana. Jadi bukan sekedar di atas kayu salib darahnya menetes. Kepala yang diberi mahkota duri, darahnya juga menetes, saudara. Lalu ketika Yesus mati pun lambungnya ditusuk oleh tentara Roma dan keluar air dan darah. Bukan hanya pada waktu-waktu itu darahnya sudah mengalir keluar, tapi di Getsemani darahnya sudah mulai menetes. Bapak, Ibu, mari kita lihat berikutnya. Kenapa kita harus ingat Getsemani? Saudara, yang pertama, di dalam ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-34 tadi, di dalam Injil Markus, saudara, saya ulang, Injil Markus pasal yang ke-14, ayat yang ke-32 sampai 34, di situ dikatakan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Ayat 34 berkata, lalu kata Yesus kepada ketiga muridnya itu, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Bapak, Ibu, kenapa kita harus ingat Getsemani? Jangan lupa Getsemani, karena di dalam taman Getsemani itu, Bapak, Ibu, Yesus berdoa dalam keadaan ketakutan. Yesus berdoa dalam saat kegentaran. Terjemahan lain mengatakan dia sedih, dia gelisah. Bapak, Ibu, Saudara, bisakah dalam keadaan yang seperti ini kita berdoa? Rasul Petrus karena saksi mata, dia pernah menulis suratnya, bukan? Dia pernah menulis surat yang seperti ini bunyinya, saudara. Hendaklah kamu tenang, supaya kamu bisa berdoa. Coba saya ingat ayat itu, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu. Di dalam 1 Petrus, pasal yang ke-4, ayat yang ke-7, Bapak Ibu. 1 Petrus 4, ayat yang ke-7, di situ dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa.
Saudara, saya percaya ini pengalaman Petrus ketika diajak di Taman Getsemani, saudara. Yesus berdoanya saat sedih, saat gelisah. Yesus berdoanya saat takut, Yesus berdoanya saat gentar. Nah, pertanyaannya secara umum, Bapak Ibu, kalau saya dan saudara mengalami hal yang seperti ini, bisakah kita berdoa? Mungkin orang berkata, aku nggak bisa berdoa, Pak. Terus, bisanya apa? Tidur. Bisa tidur? Nggak bisa tidur juga. Jadi benar, saudara, Petrus tadi mengatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu bisa berdoa. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, mungkin kalau saya dan saudara tidak bisa berdoa, kalau saya dan saudara tidak bisa tenang. Ya, memang ada orang yang saudara ribut kiri kanan bisa konsentrasi. Wah, itu berarti ajaib Bapak Ibu ya, dapat kasih karunia khusus gitu ya. Sambil belajar, saudara sambil mendengarkan musik, sambil belajar atau membaca, sambil dengar khotbah dan lain sebagainya, ada yang bisa melakukannya. Tapi ada orang yang perlu ketenangan, bisa berdoa. Ada yang perlu ketenangan, bisa belajar. Ada yang perlu ketenangan, saudara bisa mempersiapkan khotbah. Ada yang seperti itu. Makanya saudara-saudara, bukit doa kan rata-rata tempatnya di mana? Di tempat yang tenang. Kalau saya pernah ke Ungaran, Bapak Ibu ya, sebelum Semarang, kalau dari Solo itu ada yang namanya Taman Getsemani. Ya, bentuknya gua-gua gitu Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa berdoa di situ, sepi, sunyi, tenang, mau doa 24 jam di situ juga nggak ada yang ngarang Bapak Ibu, karena memang tempatnya berdoa. Di Prigen juga ada bukit doa. Nah, tujuannya apa? Supaya tenang dan bisa berdoa. Tapi Bapak Ibu, kita boleh belajar di sini. Yesus tidak tenang saat itu. Yesus takut, Yesus sedih, Yesus gelisah, saudara. Tapi mau menunjukkan apa? Ketika saudara ingat Getsemani, ternyata keadaan bukan merupakan halangan, bukan merupakan hambatan supaya kita saudara bisa berdoa atau tidak berdoa. Nah, saudara, yang pertama di Getsemani Yesus mengajarkan apa? Berdoalah saat ketakutan, berdoalah saat mengalami kegentaran, berdoalah saat mengalami kesedihan, berdoalah saat mengalami kegelisahan. Dan saya percaya pada malam hari ini, pergumulan apapun yang Bapak Ibu hadapi, hari ini boleh diingatkan, Yesus saja berdoa. Saudara. Apa artinya berdoa kepada Tuhan? Apa artinya Yesus berdoa kepada Tuhan? Bapak Ibu mau menunjukkan bahwa secara manusia kita ini lemah. Dan kita berharap, berdoa, meminta kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kita tidak berdaya, lalu kita mengakui ketidakberdayaan kita. Dan kita percaya bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu kita boleh lihat memang secara umum harus tenang sehingga bisa berdoa. Tapi ada bagian Bapak Ibu, kapan kita boleh tenang? Kapan kita merasa tenang? Bapak Ibu Saudara, apalagi di masa sulit yang seperti ini, mungkin sulit orang berkata bisa tenang, tapi apapun keadaan di sekeliling kita, bukan merupakan halangan, tidak bisa memengaruhi saya dan saudara, supaya kita boleh tetap berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu, kegentaran apa? Kalau terjemahan lain mengatakan Yesus itu merasa diteror, Bapak Ibu. Ya, karena sebentar lagi tentara Romawi yang dipimpin oleh Yudas Iskariot, pengawal bait suci ya, dan lain sebagainya, mau tangkap Yesus. Dan kalau kita baca ayat berikutnya, setelah itu Yesus datang dengan sepasukan prajurit Roma, satu speira kata Yunaninya, jumlahnya 600 orang, ditambah pengawal bait suci. Jadi total waktu itu yang menangkap Tuhan Yesus itu sekitar 750-an orang, Bapak Ibu. Jadi Yesus dianggap seperti teroris, penjahat besar, satu orang ditangkap ratusan orang. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dipikir Yesus bersembunyi di taman itu, sehingga mereka bawa lentera kata Alkitab ya, bawa itu cahaya, senjata dan pentung kata Alkitab. Yesus dianggap seperti itu. Tapi Yesus tidak bersembunyi. Ketika Yesus bertanya, siapa yang kamu cari? Aku mencari Yesus, dan Yesus berkata, akulah dia. Dan Yudas sudah memberi pesan kepada orang yang akan menangkap Yesus. Dia yang kucium, orang itulah yang harus kau tangkap. Sehingga Yesus berkata kepada Yudas, untuk itukah engkau datang dengan ciuman, Yudas? Nah, Bapak Ibu, kita boleh lihat sebelumnya apa yang akan terjadi Yesus tahu, sehingga dia mengalami ketakutan dan kegelisahan. Dia berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu, Yesus mau mati, dia tahu. Dan Alkitab berkata, Lukas mencatat 22 ayat 44, keringatnya menetes seperti titik-titik darah. Benar-benar darah. Karena mengalami ketakutan, kegentaran, kegelisahan, pembuluh darahnya pecah, Bapak Ibu.
sehingga darahnya keluar, mengalir melalui pori-pori kulitnya. Kalau saya dan saudara mengalami itu, mungkin sudah berangkat Bapak Ibu ya. Itu stroke, pembuluh darah pecah, langsung berangkat menghadap Bapa di surga. Tapi yang dialami Yesus, saudara, tidak. Ya, ini di atasnya stres, di atasnya depresi Bapak Ibu. Sampai semua badan terasa tidak enak, dan Alkitab mencatat pembuluh darah pecah, akhirnya darahnya keluar. Dan kita boleh lihat dalam keadaan seperti itu, lihatlah Bapak Ibu, Lukas mencatat ada seorang malaikat yang turun dari surga dan memberi kekuatan kepada Yesus. Ini satu hal yang luar biasa. Ternyata di dalam doa ada kekuatan, walaupun Bapak Ibu jawaban doa tidak diberikan. Nah, ini yang harus kita ingat, saudara. Walaupun permohonan dan keinginan kita tidak dikabulkan oleh Tuhan, tapi lihatlah dalam bagian ini. Ketika saya dan saudara berdoa, disitulah terletak kekuatan kita. Kenapa? Karena kekuatan itu asalnya bukan dari kita. Kekuatan itu asalnya dari Tuhan yang menolong kita. Kalau zaman Yesus malaikat, zaman gereja sekarang, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, itulah yang terus memberi kekuatan kepada kita. Oleh sebab itu, jangan berhenti berdoa. Lalu ketika diberi kekuatan, amin, saudara. Mungkin saya dan saudara ketika diberi kelegaan, langsung amin, puji Tuhan, langsung bersaksi. Tapi malam ini kita boleh belajar. Ketika malaikat Tuhan memberi kekuatan kepada Yesus ketika berdoa, dia tidak stop berdoa, tidak amin di dalam doanya. Tapi Alkitab mengatakan Yesus lebih bersungguh-sungguh lagi berdoa. Bapak Ibu, ini satu sikap yang luar biasa. Walaupun hasilnya tidak sesuai seperti yang kita harapkan. Bahkan, saudara, bertolak belakang dengan yang kita harapkan. Tapi biarlah kita terus bersungguh-sungguh di dalam doa. Karena disitulah letak kekuatan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, saudara, di Taman Getsemani kita ingat apa? Jangan lupa Getsemani. Ingatlah Getsemani. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-35. Kalau Bapak Ibu lihat, coba saya ulang membacanya. Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-35. Yesus maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Saudara, saat itu lalu daripadanya. Apakah saat itu? Di situ dikatakan. Makanya di situ yang kedua saya tulis kemanusiaan Yesus menghindari penderitaan. Kemanusiaan saya dan saudara menghindari penderitaan. Benar kan? Saudara, kalau bisa enak, kenapa sulit? Kenapa susah? Kalau bisa dijauhkanlah kiranya hal itu. Sekali-kali takkan menimpa aku hal yang tidak enak, apalagi penderitaan dan lain sebagainya. Menghindari yang namanya penderitaan. Menghindari yang mengalami keadaan yang tidak enak, keadaan yang tidak nyaman. Ya, Bapak Ibu, Yesus pun juga berlaku yang sama. Dia berdoa supaya saat itu lalu daripadanya. Saat apa itu? Penderitaannya, Bapak Ibu. Bahkan kematiannya di atas kayu salib. Kalau bisa itu jangan, gitu ya. Yohanes 17 ayat 1 dikatakan apa? Permuliakanlah anakmu. Aku memuliakan engkau. Anakmu juga ya akhirnya dipermuliakan. Kapan Yesus dipermuliakan, saudara? Bukan hanya ketika dia lahir. Betul. Waktu dia lahir ke dalam dunia, Lukas mencatat malaikat di surga, sepasukan malaikat berlaksa-laksa kan menyanyikan pujian ya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera diberikan pada orang-orang yang tinggal di bumi. Waktu Yesus lahir, kemuliaan Allah dinyatakan. Tapi waktu Yesus mati pun, saudara, kemuliaan Tuhan juga dinyatakan. Dia pernah berkata, kalau aku ditinggikan, maka aku akan menarik banyak orang kepadaku. Saudara, kapan Yesus ditinggikan? Ketika dia mati di atas kayu salib. Berita kematian, kebangkitan Kristus, berita penderitaan, saudara, itulah inti dari Injil. Kalau itu diberitakan, saudara, Alkitab berkata, akan menarik banyak orang kepadanya. Jadi saudara jangan sampai Injil yang lain. Kita sudah eksposisi kitab Galatia. Isu sentralnya adalah para penyusup, pengajar sesat, mengajarkan Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil. Tapi Injil sejati yang diberitakan oleh Paulus, yang harus saya dan saudara beritakan, yaitu apakah? 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Itulah Injil. Apakah itu? Berita tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Itulah saat Yesus dimuliakan. Kalau saya dan saudara memberitakan kemuliaan Kristus, maka berita itu yang akan menarik orang datang kepadanya.
Saudara-saudara, ternyata penderitaan itu diizinkan oleh Tuhan. Ya, kalau kita lihat contoh-contoh di Alkitab sangat banyak, dan ini sudah saya khotbahkan yang lalu, Bapak Ibu. Elisa, kata Alkitab 2 Raja-Raja 13 ayat 14 dikatakan dia menderita sakit sampai pada hari matinya. Padahal pelayanannya penuh dengan mujizat, tapi ketika dia mengalami sakit, saudara-saudara, saya percaya dia berdoa minta sembuh, ya, tapi kenyataannya apa? Enggak, waktumu engkau mati. Saya juga berpikir hamba Tuhan sekarang yang mujizat-mujizat, Bapak Ibu, ya, kesembuhan-kesembuhan. Tapi suatu saat waktu dia sakit, ya enggak sembuh, saudara. Malah sembuh selamanya. Mati, Bapak Ibu Saudara. Karena memang itu cara Tuhan memanggil dia. Ayub juga sama. Kalau kita baca pasal 1 sampai 41, jangan baca pasal 42-nya, Bapak Ibu. Itu judulnya apa? Ayub dipulihkan. Amin, amin. Kita jangan bicara hasilnya dulu, tapi kita lihat, kita renungkan, kita pelajari prosesnya, Bapak Ibu ya. Prosesnya. Tidak selalu endingnya baik, happy ending. Tidak, saudara. Elisa tidak happy ending. Ayub memang happy ending, saudara. Ya, tapi kalau lihat di situ proses dialami Ayub luar biasa. Paulus, saudara lihat 2 Korintus 12 ayat 7 ada duri dalam daging. Juga tidak happy ending, gitu ya. Tetap sakit, tapi tetap giat melayani Tuhan. Epaphroditus juga sama. Filipi 2 ayat 25 sampai 30 dikatakan apa? Dia melayani Tuhan nyaris mati, tidak menyayangkan nyawanya, kata Alkitab. Tapi Allah mengasihani dia, bukan Allah menyembuhkan dia, saudara. Ya, bukan. Tapi Allah mengasihani dia. Artinya apa? Dalam keadaan terbatas, dalam keadaan penuh dengan kelemahan, Tuhan tetap memakai dia untuk melayani. Trofimus juga sama. 2 Timotius 4 ayat 20. Paulus mengatakan apa? Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit. Karena konteksnya adalah perjalanan misi. Dan yang terakhir, saya dan saudara. Kadang-kadang kita juga sama ya. Kalau bisa semuanya dijauhkan daripadaku. Tapi kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi, saudara, apa yang harus kita lakukan? Apakah itu merupakan alasan untuk tidak melayani Tuhan? Saudara, tidak mengasihi Tuhan? Tidak beribadah lagi kepada Tuhan? Oh tidak, saudara. Kenapa? Karena tadi poin yang pertama, walaupun dalam keadaan seperti itu, jangan khawatir Bapak Ibu, Tuhan yang memberi kekuatan. Lalu yang berikutnya, saudara, tidak benar menjadi orang Kristen itu lepas dari penderitaan atau masalah. Bahkan orang yang dikasih Tuhan bisa sakit. Lazarus ya, bahkan sampai mati. Penderitaan itu adalah karunia Tuhan. Filipi 1 ayat 29 di situ dikatakan, kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tapi juga menderita bagi Kristus. Dan ini yang penting Bapak Ibu. Kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan yang kita alami? Apapun dalam hidup kita, ternyata untuk menguji dan memurnikan iman saya, iman saudara. Bapak Ibu, kita boleh merenungkan dan bersyukur dalam hal ini. Iman kita ini sangat berharga. Iman kita ini sangat mulia. Kita bisa beriman kepada Tuhan karena Tuhan yang sudah menganugerahkan, mengaruniakan iman itu kepada kita. Sehingga kita bisa percaya kepada Tuhan. Dan di dalam sejarah perjalanan hidup kita terus diuji, terus dimurnikan. Sampai kapan, saudara? Sampai kita menghadap Dia. Dan kita boleh kedapatan Dia, kata Alkitab, tiada bercacat, tiada berludah, bahkan tidak ada kerut sedikit pun untuk menghadap Dia. Inilah tujuan kenapa Tuhan mengizinkan saya dan saudara untuk mengalami yang namanya penderitaan, masalah, dan pergumulan dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Kenapa harus ingat Getsemani? Karena di dalam Getsemani ada satu doa yang luar biasa. Ayat 36. Di situ dikatakan apa? Coba saya baca ulang, saudara, ayat 36. Kata Yesus dikatakan, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Saudara-saudara, yang ketiga, yang terakhir, kita boleh merenungkan di situ. Ternyata saya dan saudara harus ingat Getsemani, karena kita belajar, kita merenungkan satu doa yang luar biasa, menyerahkan segala sesuatu kepada kehendak Tuhan. Walaupun Tuhan tadi berkata apa? Mengklaim ya, seperti orang Kristen masa kini, tiada yang mustahil bagimu. Pernah dengar begitu ya, Bapak Ibu ya? Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Betul, saudara. Bahkan dijadikan lagu juga ya. Bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Tapi bagiku dan bagimu, saudara. Mustahil ya, saudara. Nah, artinya apa di situ? Mengapa mustahil? Coba lihat Bapak Ibu. Yesus saja berdoa mengklaim tiada yang mustahil bagimu. Tapi tetap mustahil kan?
Kira-kira bisa tidak Allah Bapa melalukan kematian Yesus? Melalukan penderitaan Yesus? Ketika Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani, tiba-tiba Yesus menghilang, bisa Bapak Ibu? Seperti di dalam bagian yang lain, ketika orang banyak mau menjadikan Yesus raja, Yohanes pasal 6 kalau Bapak Ibu baca. Ya, kenapa kok mau dijadikan raja? Karena Yesus sudah memberi makan, kenyang, ada sisanya. Mujizat yang luar biasa. Kalau Yesus ada di tengah-tengah kita kan enak, kita nggak perlu bekerja, kita dapat makan terus gratis gitu ya, kenyang sampai ada sisanya, kan enak. Biarlah kita jadikan raja saja Yesus. Tapi saudara lihat, di sini dikatakan apa? Yesus menghilang, lenyap, Bapak Ibu Saudara ya, tidak ada di tempat itu. Di bagian yang lain juga pernah, saudara-saudara, tiba-tiba Yesus menghilang. Kenapa di dalam bagian ini Yesus tidak lenyap atau menghilang? Bisa tidak Allah Bapa membuat Yesus seperti itu? Yesus bahkan membuat dirinya sendiri seperti itu. Ketika Yudas dengan segerombolan prajurit Roma mau menangkap Yesus di Taman Getsemani, tiba-tiba Yesus menghilang, bisa? Bisa Bapak Ibu. Tapi kenapa di dalam bagian ini Yesus tidak menghilang dan akhirnya Yesus ditangkap? Walaupun dia sudah berdoa, tidak ada yang mustahil bagimu. Tapi kenyataannya kenapa mustahil? Nah, Bapak Ibu, kalau konteks sekarang, ya mungkin orang akan berkata, kenapa mustahil? Oh, kamu kurang berdoa. Kenapa mustahil? Wah, kamu kurang beriman. Kenapa mustahil? Kamu kurang doa dan puasa. Kenapa mustahil? Kamu kurang berserah kepada Tuhan. Kenapa kok mustahil? Oh, jangan-jangan Allah yang kau percayai itu adalah Allah yang kurang kemahakuasaannya. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita bisa mengatakan begitu. Ya, ada orang yang sakit minta doa di telepon, saya pernah dengar Bapak Ibu ya, yang menelpon jemaat, lalu yang terima ini hamba Tuhan, dalam keadaan sakit di dalam doa itu saya dengar hamba Tuhannya berkata begini, kamu sakit ya? Iya. Kenapa kamu bisa sakit? Jangan-jangan kamu kurang iman. Gitu saudara-saudara. Wah, ini penghakiman yang paling kejam menurut saya ya. Malah ada juga ketika ada hamba Tuhan yang besuk ke rumah sakit, yang sakit hamba Tuhan Bapak Ibu. Lalu ketika datang, waktu itu saya masih jadi pengerja Bapak Ibu ya. Lalu saya lihat, saya dengar doanya, sebelum doa dia berkata seperti ini, bertanya, kamu satu hari berdoa berapa lama? Sekian jam atau sekian menit, saya lupa. Hamba Tuhannya berkata, kamu kurang lama berdoanya, makanya kamu sakit. Loh, Bapak Ibu, coba lihat ya, ada orang-orang yang mengatakan seperti itu. Nah, kalau itu benar Bapak Ibu Saudara, berarti Yesus juga berkata kepada Bapaknya, atau saya dan saudara boleh melihat Yesus, kenapa kok mustahil Yesus, walaupun engkau sudah berkata tiada yang mustahil, berarti engkau kurang berdoa, berarti engkau kurang beriman, berarti engkau kurang berserah kepada Tuhan, Allah Bapa, berarti engkau punya Allah yang kurang maha kuasa. Bisa kan begitu? Tapi pertanyaannya, siapa di antara kita yang berani mengadili Yesus begitu? Menghakimi Yesus begitu? Menghakimi Paulus seperti itu, menghakimi Epafroditus seperti itu, menghakimi Trofimus seperti itu? Tidak, saudara-saudara. Kenapa? Karena tahu satu hal. Memang Yesus harus menderita dan mati di atas kayu salib. Makanya yang terakhir mengatakan apa, saudara? Biarlah semuanya itu sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Berapa banyak di antara kita yang berdoa, semuanya itu biarlah menurut kehendak-Ku, bukan kehendak-Mu. Itu mauku, bukan maumu. Nah, pada malam hari ini, biarlah kita meneliti, mengoreksi hidup kita, Bapak Ibu. Biarlah kita berdoa seperti Yesus, bukan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau Bapa kehendaki. Saudara-saudara, ternyata menurut Galatia pasal 1 ayat 3 dan 4, Paulus mengatakan apa? Yesus mati di atas kayu salib itu merupakan kehendak Allah. Di situ dikatakan, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Jadi Bapak Ibu, Yesus mati di atas kayu salib adalah kehendak Allah, kehendak Bapa yang di surga. Oleh sebab itu pada malam hari ini kita harus peka, kita harus tahu mana kehendak Allah yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Janganlah apa yang aku kehendaki, tetapi apa yang Engkau kehendaki. Ini persis seperti Yesus
mengajarkan doa kepada murid-muridnya. Dalam doa Bapa kami ya, Matius 6 ayat 10 dikatakan apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, Bapak Ibu, akhirnya Yesus ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Jadi pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara, ingatlah terus Getsemani. Karena itu peristiwa, karya, kasih Tuhan yang sudah dinyatakan dalam hidup saya dan saudara orang berdosa. Dia mau mencurahkan darahnya, mati, ya, menderita dan mati untuk menebus saya dan saudara dari kehidupan yang tidak layak di hadapannya. Dan berikutnya, apakah hidup kita, pelayanan kita, ibadah kita, pekerjaan kita, semuanya sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu itu kehendak Tuhan? Ketika saya saudara membaca, meneliti, menyelidiki firman Tuhan, maka disitulah kehendak Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur pada malam hari ini. Firman-Mu sudah diberitakan, biarlah kami terus ingat akan Getsemani. Tidak begitu mudah, cepat melupakan Getsemani, di mana peristiwa Engkau berdoa, bukti bahwa Engkau mengasihi kami orang-orang berdosa. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya firman Tuhan sudah diberitakan dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu boleh menguatkan setiap kami, anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Segala pergumulan, kesulitan mereka, Engkau Allah yang Maha Tahu. Biarlah Tuhan, anak-anak-Mu menyadari kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Engkau memberi kekuatan kepada setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kiranya berkat firman Tuhan turun atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saya serahkan pada Bu Lika atau Pak Bambang. Ya, terima kasih Pak Tim sudah menyampaikan renungan firman Tuhan. Bapak Ibu, sebenarnya kita diingatkan lagi kepada Getsemani. Ya, jadi Getsemani ini menjadi pusat ya daripada kehidupan iman Kristen ya, dan berita tentang penderitaan di Getsemani itu adalah awal dari perjalanan Tuhan dan menuju kemenangan yang dianugerahkan kepada kita. Jadi inilah pusat daripada dunia iman kita dan pusat daripada inti dari kekristenan. Bukan pemenuhan kebutuhan kita, tetapi melihat karya Allah, anugerah Allah, dan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Nah, mari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sharingnya, saya persilahkan berkenaan dengan khotbah atau renungan yang sudah disampaikan. Mungkin ada yang mau memberikan sharing dalam kehidupan kita mengalami mungkin penderitaan ya, atau saat kita berdoa, bagaimana pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Saya persilakan. Tadi Pak Aryono sudah memberikan kesaksian, Bapak Ibu yang lain, saya persilakan. Mari menyampaikan pengalaman kehidupan dengan Tuhan yang sehari-hari yang sudah diterima. Ya, secara praktis, secara aplikatif yang dialami. Ada? Iya. Ya, saya mau sharing sedikit Pak Bambang. Ya, silakan Pak Eki. Ini barusan saya dapat pemberitahuan dari teman saya kalau di daerah Jogja ada di daerah Kampung Kauman
Kampung Komunal itu kan ada museum. Museum itu katanya masang lampu Natal begitu, ucapan Natal begitu. Nah itu diprotes oleh warganya karena Kampung Kauman katanya itu adalah kampung Islam, jangan menodai, katanya begitu. Rupanya itu sudah mengarah ke arah intoleransi. Dari pihak museum mengatakan ya memang biasanya pemerintah mau lebaran, mau hari apa selalu memasang seperti itu. Ini kan pas kebetulan mau dekat Natal gitu loh. Jadi dia pasang semacam neon box yang ngucapin Natal, Tahun Baru begitu. Dan itu diprotes oleh warga di situ. Nah ini barusan saya dapat info tersebut, saya pikir dari pihak gereja yang masang. Ternyata dari pihak museum sendiri. Dari pihak pemerintah. Jadi rupanya ada gerakan gejala intoleransi di sana kalau kemungkinan itu diteruskan dan akhir pihak museum untuk menerangkan masa itu akhirnya mencopot ucapan Natal dan Tahun Baru itu. Lampu-lampu Natal itu dicopot. Itu untuk meredakan amarah warga. Itu yang terjadi dan juga ada pelarangan rumah ibadah di Solo, di daerah Sukoharjo, Solo. Itu gereja GSJA. Itu ada pelarangan pendirian rumah ibadah. Di sana pendirian atau renovasi begitu. Itu sudah ada pelarangan dan ini teman saya juga sedang meluncur ke sana untuk mengetahui gimana situasi di sana. Itu ibadah gerejanya sudah lama, tapi hanya mau mendirikan atau mau merenovasi ternyata dilarang oleh warga sekitar, mengatasnamakan warga. Ini yang terjadi hari-hari ini. Yang ya di saat mendekati Natal ini justru gencar juga situasi seperti ini. Itu saja yang bisa saya sharingkan, mungkin perlu juga didoakan untuk pilkada nanti 9 Desember khususnya yang menggantikan Ibu Risma ini. Nah, Ibu Risma ini kan ya istilahnya mengakhiri masa jabatan, katanya dia akan memberikan IMB gereja kepada gereja tanpa melalui syarat yang berbelit seperti PBM 2 menteri itu. Dia langsung memberikan katanya untuk mengakhiri masa jabatannya. Nah, mudah-mudahan penggantinya ini ya entah pengganti beliau si Eri atau Mahfud, ya nggak tahu lagi yang mana yang supaya Surabaya bisa tetap aman, tidak penuh dengan kadun-kadun. Ya begitu saja Pak Bambang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Egi. Baik, mari Bapak Ibu ada yang mau menanggapi firman yang sudah disampaikan atau ada diskusi yang bisa diberikan, berkat yang diterima atau pengalaman hidup. Silakan. Ya, malam Pak Bambang. Ya Bu Yana, mari. Ya, tadi seperti yang sudah dijelaskan Pak Tim ya, di dalam tenang, maka maksudnya kita berdoa di dalam tenang. Cuman kenyataannya memang ini yang pengalaman pribadi ya Pak ya. Kadang di saat kita sumpek, di saat kita itu lagi ada bergumul banget gitu ya, lagi sumpek, galau, kadang sudah nggak bisa mikir, itu memang kita itu nggak bisa berdoa gitu loh Pak. Kadang itu kita juga bingung.
kayaknya tuh kita tuh merasa kayak putus asa ya. Apalagi yang mau didoakan gitu. Sudah didoakan terus sampai bosen. Kadang itu kita merasa bosen, putus asa, mau berdoa. Jadi kadang ya sumpek itu nggak bisa berdoa. Memang itu yang pernah kita alami. Bahkan kadang di dalam bergumul pun itu memang Tuhan itu tempat curhat kita yang utama ya Pak ya. Bagi saya. Melebihi siapapun. Bahkan melebihi mungkin kalau ada beberapa orang melebihi suami mungkin ya Pak ya. Tuhan itu satu-satunya tempat curhat yang utama. Kadang bagi saya tuh cuman bahasa tetesan air mata itu pun bagi saya tuh sudah membuat saya tuh lega gitu. Jadi banyak kali kadang di dalam kesesakan, masalah, bergumul banget itu ya cuman itu aja. Media saya tuh bercurhat itu mungkin dalam bentuk itu tadi cuman Tuhan. Pokoknya saya percaya Tuhan itu Tuhan yang berdaulat. Apapun yang terjadi saya sudah menyerahkan semuanya dan semua itu di dalam bahasa tetesan air mata. Kadang banyak hal seperti itu yang sering saya lakukan gitu loh. Tapi saya percaya pada saat saya berdoa seperti itu pun, saya merasa ada kekuatan. Saya ada merasa dihibur, merasa ya pokoknya lega gitu aja sih. Itu yang saya alami seperti itu. Mungkin ada yang mau membagikan tips atau sharing yang lain. Itu Pak. Oke, Ya. Terima kasih Bu Yena. Ya, jadi Bapak Ibu, seperti dialami oleh Tuhan Yesus dan tadi disampaikan bahwa penderitaan itu menjadi sebuah jembatan untuk kita dapat menikmati kasih karunia Tuhan. Ya, menikmati kasih karunia Tuhan walaupun mungkin penderitaan itu tidak diangkat, tidak dihapuskan, tetapi Tuhan memberikan kita diberikan karunia untuk merasakan kekuatan. Ya, seperti yang Bu Yena tadi sampaikan bahwa kita saat tidak bisa berbuat apa-apa atau mungkin dalam perkataan kita juga tidak mampu berkata apa-apa, hanya berserah ya dalam kehendak Tuhan. Itu tadi di poin yang ketiga, bagaimana kita berserah bahwa Dia berdaulat. Ya, dalam berserahnya itu akhirnya kita melepaskan semua beban dan kita mendapatkan kekuatan yang baru. Ya, bukan dihilangkannya penderitaan atau masalah, tetapi kita meyakini bahwa Tuhanlah yang mengatur, Tuhan yang menopang, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar dan lain sebagainya. Begitu ya. Jadi Tuhan juga melalui penderitaan akan memberikan kemurnian. Ya. Kemurnian, bagaimana kemurnian iman, kemurnian cinta kasih, kemurnian pengharapan, kemurnian akan penyerahan kita kepada Tuhan itu murni gitu. Ya, bahwa Tuhan yang mengatur, Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu dalam hidup kita. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi yang seperti yang disampaikan, bahwa kita mengalami penderitaan akan melihat dari satu sisi yang indah, karena di mana kasih karunia Tuhan dan di mana kemurnian itu bisa kita dapatkan di dalam penderitaan yang kita hadapi. Mari Bapak Ibu, silakan. Jam berapa ini? Ya. Masih ada waktu, silakan. Ya, selamat malam Pak Bambang. Ya, silakan Bu Tin. Ya, saya mau bersaksi ini soal adik saya ini. Ya. Ya, setiap kali kita ini, adik saya ini sudah pernah periksa mata. Ya. Pernah di-scan, pernah di laser. Itu retinanya robek. Ya. Nah, tapi setiap kali kita nih kalau doa, Tuhan terima kasih. Kami ini masih bisa melihat. Meskipun mata ini banyak kekurangan. Ya.
mata ini ada cacatnya, tapi Tuhan masih memberi kami ini kesempatan untuk bisa melihat. Nah, adik saya ini kan waktu periksa di dokter yang lama itu bilang, Bu, Ibu ini ada kataraknya, tapi nggak usah sekarang, operasi setengah tahun lagi. Nah, waktu itu setelah setengah tahun itu langsung ditelepon, Bu, Ibu sudah waktunya operasi katarak. Nah, tapi sebelum setengah tahun itu kita ini periksa ke dokter lain gitu. Nah, di dokter yang lain itu katanya uratnya ada yang putus. Ini retinanya robek. Jadi kita ini waktu di scan itu tahu kalau matanya ini adik saya Linda ini banyak cacat, banyak kekurangan. Puji Tuhan gitu ya. Nah, sampai hari ini itu enggak apa-apa. Nah, saya ini ada dokter yang ketiga yang saya parani. Dokter ini mungkin dia lebih baik. Kata-katanya itu enggak nakut-nakuti gitu loh, Pak. Ya. Nah, terus jadi kita ini enak-enakan. Nah, sambil itu saya ini seringkali memperkenalkan dokter ini ke teman, ke saudara gitu. Ya. Jadi terakhir kira-kira 2 minggu yang lalu itu saudara sepupu saya itu operasi katarak juga. Terus teman saya ini nganter gitu. Waktu nganter di ruang situ operasi itu ada seorang bapak, dia itu cerita, jadi tanya, iya apa engkau ini mau apa gitu. Iya, saya mau operasi katarak, tapi ini harus diobati dulu karena katanya kena uratnya itu apa istilahnya ADS apa gitu loh. Jadi itu setiap kali harus disuntik. Yeah. Nah, saya waktu diceritai itu, saya ini kaget. Waktu scan itu, ini adik saya Linda ini kan bilang katanya uratnya tuh ada yang putus gitu. Jadi saya ini rodok gemeteran, rodok takut. Saya gini, ayo dah lu periksa mata lagi dah gitu. Saya ini bilang gitu. Yeah. Puji Tuhan, semua itu memang pertolongannya Tuhan itu luar biasa. Nah, terus waktu kita periksa terakhir itu minggu lalu itu foto scan itu saya bawa. Dok, ini loh gini-gini saya cerita gini-gini. Oh, enggak apa-apa ini bukan putus AI. Ini kalau putus itu mata itu langsung enggak kelihatan. Saya ini gini, aduh puji Tuhan. Jadi orang itu terus cuman dia bilang gini, loh ini AI enggak ini kataraknya ini sudah tebel. Terus warnanya itu sudah coklat, dia bilang gitu. Saya gini, harus segera operasi. Jadi makanya ini dengan tiba-tiba nanti tanggal 2 itu adik saya ini masuk operasi. Yang saya pikir ini selama ini Tuhan itu menyertai, Tuhan itu memelihara. Jadi dengan keadaan ini malah dokternya bilang ini seharusnya dua-dua langsung harus operasi. Yeah. Loh, satunya kapan? Terserah, besok paginya juga boleh katanya gitu. Tapi ya mungkin nanti ambil waktu seminggu lagi atau 2 minggu lagi, nanti satunya jalan operasi kataraknya lagi gitu. Tapi ya saya ini bersyukur sama Tuhan dalam keadaan mata yang cacat itu Tuhan itu tetap pelihara. Yeah. Jadi adik saya ini masih bisa naik motor, waktu kalau kerja itu pulang pergi ya enggak apa-apa. Meskipun penglihatannya makin
makin kabur gitu ya. Tapi Tuhan itu tetap pelihara. Ya, saya nanti juga minta tolong bantu doa Pak supaya hati ini teken gitu ya Pak ya, enggak khawatir, enggak takut. Ya. Ya. Terima kasih. Baik. Sekian dulu kesaksian saya. Ya, Bu Tim terima kasih. Ya, memang segala sesuatu kita serahkan kepada Tuhan. Ya, kalau kita sudah berserah kepada dokter yang memang bidangnya untuk mengobati, ya bidangnya untuk akan memulihkan mana yang itu yang kurang baik, tetapi selebihnya juga kita akan serahkan kepada Tuhan, ya supaya apapun Tuhan yang campur tangan, ya melalui dokter, ya melalui semua ya yang dipakai oleh dokter itu boleh dijamah oleh Tuhan dan campur tangan Tuhan menyelesaikan sampai Bu Linda boleh dipulihkan melalui dokter dan tindakan operasi yang akan dilakukan. Ya Pak, makasih Pak. Ya, baik. Baik, masih ada satu lagi mungkin Bapak Ibu? Saya lihat Pak Budi ini raise hand. Ada yang mau disampaikan? Atau Bu Lisa atau enggak, lain, Pak Budi sendiri. Di gambarnya ada ini raise hand atau berserah? Pak Budi kepencet Pak tadi. Oh, iya. Maaf Pak. Maaf. Makanya ini raise hand ini mau tanya, mau apa atau penyerah? Maaf Pak, kepencet tadi Pak Budi. Oke. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang mau memberikan kesaksian? Kalau tidak, kita akan masuk dalam doa. Ya, baik. Kalau tidak ada, kita akan masuk dalam doa syafaat. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau didoakan, saya persilahkan ya. Kita berdoa untuk Ibu Linda yang tanggal 2 akan menjalani operasi katarak. Ya, dan biarlah juga semua yang dialami dengan mata Bu Linda supaya melalui dokter juga boleh dipulihkan sempurna seperti sedia kala. Ya, Bu Pri, ada yang mau didoakan? Bu Emi, silakan. Iya, Pak. Saya mau minta tolong doakan untuk Pak Yosua. Oh. Supaya pembuatan SIM B1-nya dia lancar karena sudah ditolak. Jadi ini maju lagi satu kali lagi. Untuk pekerjaannya itu ya? Iya, SIM B1 yang nolak ya Satlantas itu. Oh, SIM B1-nya ditolak ya, maju sekali lagi, ya? Iya, dia sudah ngajukan sekali lagi. Mau lewat calo juga nggak ada mungkin katanya. Oke. Sudah diperkenalkan tapi tidak bisa karena dia ngambil rayon yang di Sidoarjo. Sidoarjo itu katanya sekarang mau dijadikan tolak ukur sampai di mana orang yang ngambil SIM itu tingkatannya. Jadi tidak bisa kalau lewat calo gitu, tidak bisa. Oh, jadi langsung praktek gitu ya? Iya, langsung praktek gitu. Minta tolong didoakan supaya lancar. Iya, supaya kalau cari pekerjaan bisa mudah kalau ada SIM ya. Baik, ya. Ibu Pri ada tadi yang mau didoakan? Enggak, aku kesehatan aja Pak. Oh iya. Oh baik. Ya. Malam Pak Bambang. Ya, Bu Lisa, silakan.
Kita didoakan Pak Binti ini agak kurang sehat berapa hari ini, gula darahnya tinggi, tensinya tinggi, semuanya serba tinggi semua pokoknya lagi Begitu ya. Iya. Ya. Baik. Terima kasih, Pak. Nah, ya, masih. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang lain yang mau kita doakan? Pak Bambang, minta dukungan doa. Kebetulan besok Mama itu ulta, Pak. Yang ke-92, Pak. 92 ya? Oh, iya, Pak. Biar kemurahan Tuhan untuk buka mata rohani, ya, Pak. Iya, iya. Ya. Iya. Yang ke-92 Terima kasih, Pak. tahun. Ya. Baik. Baik. Ya. Pak Bambang, ya, itu dokternya itu namanya Dokter Teguh, Pak. Dokter Teguh ya. 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 Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bu Tin. Masih ada lagi Bapak Ibu? Ya. Baik. Nanti beberapa poin yang lain nanti saya juga akan doakan. Ya, dari permohonan doa yang ada, kita mau doakan bagian-bagian ini, ya. Saya minta Ibu Yena bisa berdoa untuk Ibu Linda, ya, yang akan dioperasi tanggal 2. Dokter Teguh yang akan melakukan operasi. Lalu Pak Yosua yang akan mengurus SIMP supaya diberikan kelancaran, bisa lulus, bisa menerima SIMP. Lalu Ibu Prianingsih, ya, dan keluarga yang supaya bisa mendapatkan tetap diberikan kesehatan. Ya. Ya, Pak. Baik itu. Lalu saya minta Ibu Asti, ada Ibu Asti ya? Ibu ya, Asti, Pak. ya, Ada, bisa Pak. minta tolong berdoa untuk Pilkada serentak yang akan dilaksanakan 9 Desember yang akan datang. Juga penutupan gereja, pelarangan izin ibadah atau ibadah itu sendiri, supaya Tuhan memberikan pertolongan. Ya, nanti saya berdoa untuk beberapa saudara kita, untuk Pak Binti dan untuk Mama Pak Fendi dan yang lain-lain, dan nanti Pak Tim bisa menutup dalam doa. Baik, mari saya persilakan Bu Yena untuk memulai di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Malam hari ini Tuhan, kami mau menaikkan setiap ucapan syukur kami, bahkan setiap permohonan doa kami. Kami sepakat, kami berdoa untuk yang terkasih Ibu Linda ya Tuhan. Engkau yang mengenal, mengerti setiap apa yang dialami oleh untuk Bu Linda. Kami bersyukur ya Tuhan malam hari ini, sekali lagi kami mau mohon penyertaan Tuhan di dalam pelaksanaan operasi mata tanggal 2 minggu depan ya Tuhan. Hanya Tuhan sendiri yang bekerja, campur tangan, menolong setiap peralatan, bahkan dokter yang akan merawat, Dokter Teguh, dan semua obat-obatan yang akan dipakai. Sekali lagi kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, terlebih dari itu, Tuhan yang memberikan keberanian kepada Bu Linda untuk tetap menjalankan operasi ini dengan hati yang tenang, dengan sukacita dan penghiburan dari Tuhan. Kiranya Tuhan terus yang menjamah selama masa operasi, bahkan perawatan setelah operasi pun kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memulihkan, Tuhan menyembuhkan seperti sedia kala. Dan kami percaya melalui operasi ini, biarlah Bu Linda boleh semakin lagi menjadi saksi untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Pak Yosua malam hari ini.
Tuhan, Engkau sendiri juga yang akan menyertai proses pengurusan SIM B1, di mana Pak Yosua sangat merindukan untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam melalui proses pembuatan SIM B1 ini, Tuhan campur tangan, menolong, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar, dan proses pembuatan SIM B1 ini boleh diluluskan karena pertolongan Tuhan, sehingga melalui ini Tuhan, Pak Yosua boleh diberikan pekerjaan yang baik. Terima kasih. Melalui pekerjaan ini juga Pak Yosua boleh lebih lagi memuliakan dan meninggikan Engkau. Tuhan, kami juga berdoa malam hari ini untuk Bu Priyaningsih dan keluarga. Kiranya Tuhan juga menilik keluarga ini Tuhan, di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap apapun yang dialami, Tuhan tetap menyertai. Khususnya di dalam kesehatan keluarga Bu Priyaningsih, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam masa-masa saat ini, Tuhan tetap menyertai dengan kekuatan, dengan kesehatan. Tuhan melingkupi keluarga ini, menjauhkan dari segala sakit penyakit. Biarlah kasih, kemurahan, anugerah Tuhan terus melingkupi keluarga Ibu Priyaningsih. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan setiap doa ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan Bu Asti. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada malam hari ini Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama berdoa, dan kami akan bawa pokok doa untuk pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember yang akan datang ya Bapa. Kiranya Engkau memberikan keamanan, memberikan kelancaran untuk pelaksanaan pilkada ini, sehingga semua dapat berjalan dengan lancar, dengan aman, dan mendatangkan hasil yang baik untuk pemimpin-pemimpin kami di waktu yang akan datang. Terima kasih Bapak, seluruh yang bertugas di dalam pelaksanaan pilkada maupun untuk keamanan, untuk pihak-pihak yang mengamankan acara pilkada ini. Engkau juga tolong mereka, Engkau juga memberkati mereka sehingga dapat melaksanakan setiap tugas mereka dengan baik. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang saat ini terkendala akan izin, baik itu izin untuk pelaksanaan ibadah maupun untuk acara-acara di tempat ibadah yang saat ini masih belum dapat dilaksanakan dengan seperti sedia kala. Kiranya Engkau tolong, Engkau campur tangan di dalam pengurusan izin yang ada, juga aparat yang dapat mengeluarkan izinnya, Engkau juga menolong mereka sehingga mereka Engkau berikan kebijakan sehingga umat-Mu dimanapun berada dapat kembali beribadah, walaupun di situasi yang seperti saat ini dengan menjaga protokol kesehatan kami dapat beribadah dengan nyaman, dengan baik, dengan tidak ada hambatan ataupun gangguan dari orang-orang atau oknum-oknum yang tidak menghendaki adanya diadakannya ibadah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah kiranya dimanapun hamba-hambamu, anak-anakmu berada, kalaupun gereja-gereja mereka belum mengadakan ibadah offline, mereka dapat beribadah di rumah mereka masing-masing dengan online, juga mereka tetap merasakan suasana surga, sukacita surga yang dari Engkau, walaupun ibadah kami di rumah kami masing-masing, karena kami percaya bahwa gereja-Mu yang sesungguhnya adalah di tiap-tiap kami, sehingga kami pun dapat membawa orang-orang di sekitar kami untuk dapat mengenal Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Bapa di dalam surga, terima kasih. Pada malam hari ini kami bersatu hati memohon pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Binti yang sedang mengalami kelemahan tubuh, baik gula darah, tensi, dan semua yang sedang dikeluhkan. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan jamahan, memberikan pertolongan, dan sendiri yang akan memberikan kekuatan supaya Pak Binti di dalam kehidupan bersama-sama dengan istri dan seluruh keluarga besar, kiranya Tuhan tetap memberikan pertolongan. Tuhan tetap memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera untuk Pak Binti, supaya Pak Binti boleh segera dipulihkan oleh karena jamahan pertolongan Tuhan. Seluruh keluarga kami mohonkan untuk keluarga Pak Budi, Bu Lisa, dan semua yang ada, kiranya Tuhan sendiri yang memberikan anugerah kemurahan Tuhan di dalam menjalani kehidupan. Berkat Tuhan, perlindungan, penyertaan Tuhan tetap boleh tercurah. Pada malam hari ini juga kami mengucap syukur. Kami memohonkan pertolongan dan berdoa untuk mama dari Pak Fendi yang besok akan merayakan hari kelahiran, dan sungguh luar biasa anugerah Tuhan menyertai, memberkati hingga anugerah 92 tahun boleh dijalani dalam kehidupan mama dari Pak Fendi. Terlebih satu hal yang kami rindukan, bersama-sama kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan, supaya mata rohani atau anugerah iman itu boleh diberikan oleh Tuhan. Biarlah mama Pak Fendi boleh mendapatkan kesempatan untuk boleh hidup di dalam anugerah Tuhan, percaya kepada Tuhan, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah Tuhan tetap juga memberkati kesehatan secara jasmani. Engkau yang akan terus memberikan pertolongan supaya sukacita damai sejahtera tetap dinikmati oleh mama dari Pak Fendi. Juga seluruh keluarga, Pak Fendi, Bu Yena, dan anak-anak, kiranya juga Tuhan yang akan menolong, memberikan kekuatan, memberikan berkat pemeliharaan atas kehidupan keluarga hamba-Mu ini, Tuhan. Terima kasih. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Milka, untuk Edwin, saudara-saudara kami yang terus membutuhkan pertolongan Tuhan, dan seluruh keluarga, Bu Indah, Pak Andreas. Kiranya juga Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kesabaran supaya anak-anak ini boleh terus dibimbing, dibawa secara khusus beriman, percaya kepada Tuhan, dan dalam hidupnya boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan boleh dipulihkan dalam kesehatannya. Kami juga berdoa untuk saudara kami Hendy, anak dari Pak Endrawan. Kami memohon pertolongan berkat rahmat anugerah Tuhan, supaya saudara kami Hendy ini boleh tetap diberikan bimbingan Tuhan dan Roh Kudus yang akan terus membimbing, menjamah, supaya kehidupannya boleh kembali mengingat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupannya, dan pengharapannya, imannya boleh bertumbuh kepada Tuhan, sehingga segala kehidupan dan masa depannya boleh ada di tangan Tuhan. Seluruh keluarga, Pak Endrawan, Bu Eli, beserta anak-anak, mantu, cucu, semuanya, baik yang ada di Indonesia juga yang ada di Amerika, kiranya juga Tuhan yang menolong, memberkati, memberikan perlindungan, sehingga kami boleh bersama-sama terus dalam sukacita untuk bersekutu di dalam hadirat Tuhan. Kami juga menyerahkan Ibu Mega dalam kesehatannya. Kami mengucap syukur kalau Bu Mega boleh dipulihkan. Pak Karjo dan seluruh keluarga juga Tuhan memberkati, tangan kasih Tuhan yang boleh tetap menyertai. Dan biarlah mereka boleh tetap mengucap syukur, beriman, berharap hanya kepada Tuhan, karena pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa sudah memberikan pemulihan. Kami juga berdoa malam hari ini untuk Pak Syarif yang sedang dalam keadaan lemah tubuhnya, terganggu kesehatannya. Kiranya juga Tuhan memberkati Pak Syarif, Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, terlebih Tuhan berikan sukacita damai sejahtera dalam
kehidupannya. Biarlah Allah yang akan terus melawat, memberikan pertolongan bersama Ibu Meli, juga anak-anak, mantu cucu, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di Jepang. Kiranya juga Tuhan yang akan memelihara mereka, melindungi, menyertai mereka. Karena Engkau melihat iman kedua orang tua dan berharap, percaya, bersandar hanya kepada Tuhan. Maka kami percaya perlindungan Tuhan juga akan tetap menyertai anak cucu mantu yang ada dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami naikkan segala ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan, kami menyerahkan jemaat-Mu yang lain yang malam hari ini bergabung bersama-sama. Kami berdoa buat Ibu Dingding, Bu Emi, David, Tuhan memberkati keluarga ini ya Tuhan. Usaha, pekerjaan, apapun yang dilakukannya, kiranya Engkau memberkati segala pergumulannya. Tuhan, Kau Allah yang Maha Tahu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah keluarga ini boleh terus memuliakan Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa buat Pak Burhan Lim, yang malam hari ini juga bersama dengan kami, mengikuti doa malam. Tuhan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, usaha, pekerjaan, keluarga, apapun yang dilakukan oleh Pak Burhan, kami percaya Engkau boleh memberkatinya. Terima kasih Tuhan, teristimewa pertumbuhan imannya, rohaninya, pengenalannya akan Tuhan, boleh terus bertambah-tambah di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat Pak Lukas, sekeluarga, Tuhan memberkati, malam ini juga bersama-sama dengan kami, kiranya Tuhan, kesehatan, kekuatan boleh Engkau limpahkan kepada Pak Lukas sekeluarga. Apapun yang sedang dipergumulkan, Engkau Allah yang Maha Tahu, kiranya Tuhan beri kekuatan untuk terus berserah dan berharap kepada Tuhan. Kami berdoa, kiranya Tuhan memberi kemampuan untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan berdoa buat Esther, kiranya Tuhan memberkati pekerjaan pelayanan di sekretariat gereja, kiranya Tuhan yang menjadi pergumulannya, kiranya Engkau Allah yang Maha Tahu. Kiranya kekuatan, penghiburan, sukacita dari Tuhan boleh Kau berikan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat Pak Eki, Tuhan memberkati. Pakailah Tuhan hamba-Mu ini. Keluarganya Tuhan memberkati. Terima kasih. Kami berdoa buat Ibu Indah sekeluarga, Engkau memberkati. Kami berdoa buat hamba-Mu, Ibu Niketut Astini, dengan suami, dengan keluarga, di dalam pengembalaan di GBT Batu, Tuhan, Engkau memberkati pelayanan dari keluarga hamba-Mu ini. Biarlah boleh membawa seluruh jemaat yang Tuhan percayakan untuk digembalakan, untuk semakin mengenal Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa buat Bu Maria Mardalia sekeluarga, Tuhan memberkati usaha, pekerjaan dari suaminya, Pak Wahyu, Tuhan, Engkau buka jalan. Biarlah keluarga ini boleh tetap keluarga yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Paula, Tuhan berkati di dalam pekerjaannya, Tuhan apapun yang dilakukannya, khususnya di waktu yang akan datang untuk mengkoordinir pelayanan digital, kiranya Tuhan beri kemampuan, beri kesanggupan Tuhan, supaya pelayanan offline, online nantinya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan tim pemuda yang dikoordinir oleh Paula, kiranya boleh sehati Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan yang mulia ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat Pak Rudi Stono, Tuhan berkati pekerjaan dan keluarga dari hamba-Mu ini ya Tuhan. Apapun yang dilakukannya, kami percaya Engkau Allah yang menolongnya. Kami berdoa buat Ibu Meta beserta suami dan keluarga di dalam pengembalaan di daerah Tulungagung GKA ya Tuhan. Engkau tolong hamba-Mu yang malam ini juga bersama-sama berdoa bersama, kiranya Tuhan memberkati pelayanan pengembalaan dari Ibu Meta sekeluarga. Engkau Allah yang Roh Kudus yang menyanggupkan untuk melayani pekerjaan Tuhan di sana. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Pak Haryono, Bu Putu, sekeluarga. Kiranya Tuhan memberkati usaha pekerjaan. Dan kami mengucap syukur Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi. Keluarga ini boleh tetap setia, bertekun kepada Tuhan. Dan kami berdoa buat yang lain Tuhan yang memakai merek gadget mereka masing-masing. Kami tidak tahu siapa mereka, tapi kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami percaya berkat Tuhan, istimewa berkat dari firman Tuhan,
boleh menjadi bagian yang indah dalam hidup kami. Firman Tuhan boleh menguatkan kami. Firman Tuhan boleh mengajarkan setiap kami bahwa Kristus lebih dari segala-galanya. Yang harus kami tinggikan, yang harus kami muliakan, yang harus kami sembah ya Tuhan, yang harus kami layani. Bukan dari berkat-berkat yang Tuhan sediakan, tapi Kristuslah yang lebih utama dari semuanya itu. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar juga kami akan berpisah dari doa malam kami. Kami percaya berkat, perlindungan, sukacita dari Tuhan boleh Kau limpahkan kepada setiap kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berpisah dengan penuh sukacita karena kita membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita semua mulai malam ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur